Oke, lanjut lagi ya Ya, teman-teman semuanya. Dan kalau bisa kita lihat, kalau tadi Om Ho sempat bilang ada aspek agama di dalam bangunan Lawang Sewu, kita lihat juga ya kalau nggak salah di apa ya, mozaik kacanya, ya, kaca patnya itu juga ya, kalau nggak salah kan juga bercerita tentang tokoh-tokoh di kitab suci juga ada ya kalau nggak salah ya. Aku ada. sempat sempat lihat waktu Ya, itu. termasuk di bagian ini ya, focal point atau kemuncak dari bangunan itu memang di situ disematkan Bathara Kala, Mas, yang menaungi roda terbang. Bathara Kala itu apa? Buat Dewa teman-teman waktu, semuanya. dewa kala, ya, yang di candi-candi sering kita temukan. Itu fungsinya memang untuk apa ya, memberi seperti perlindungan terhadap bangunan ini biar tidak lekang dimakan oleh waktu yang pertama, dan juga menghalau energi negatif yang akan masuk. Ya. Tapi kalau kita singgung ya, kita mulai masuk ya tentang ke dalam bangunannya. Yang tadi sudah disebut Mas Genta, ada kaca patri di situ, Ya. yang seperti ornamen-ornamen yang ada di gereja, misalnya kita temukan. Memang kaca patri ini menjadi salah satu kaca patri yang terindah yang ada di Tanah Jawa untuk bangunan. Setelah itu ada di Museum Bank Mandiri yang ada di Jakarta. Memang itu kaya akan cerita, Mas Genta. Jadi di ornamen kaca patri ini datang langsung atau diimpor langsung datang dari Belanda, negeri Belanda, yang dikerjakan di studio Prinsenhof yang ada di Delft di kota Belanda oleh Tuan J.L. Schouten yang mengerjakan di sana. Bahkan itu ada pembuatan plateri, kemudian ada juga pelukisan langsung. Dan ini kalau kita ambil sebenarnya menciptakan atau menggambarkan tentang keindahan hayati, flora dan fauna yang ada di Tanah Jawa ini. Kalau di atas memang ada dua lambang ya, di lambang kota Batavia dengan kota Semarang, dan di atas adalah kota Amsterdam. Dua kota bandar besar ini mendukung kejayaan kerajaan yang ada di Belanda, di Amsterdam. Lantas kalau kita lihat ke bawah, itu memang ada dua dewi di situ dalam mitologi. Dewi apa, Om? Dewi Fortuna dan Dewi Venus. Jadi Dewi Fortuna itu dilambangkan adalah seorang perempuan yang menebar keberuntungan. Yang dimaksudkan agar perjalanan kereta api itu nanti senantiasa beruntung. Dan Dewi Venus itu adalah Dewi kecantikan, yang mana perjalanan kereta itu selalu dinaungi dengan kecantikan bumi Indonesia, bumi Nusantara dan bumi Tanah Jawa. Dan mungkin bagi arsitek-arsitek Belanda pada masa itu ya itulah relief masterpiece mereka ya. Kalau mungkin Hindu-Buddha dia memahatnya dengan batu, mungkin mereka dengan kaca patri dan simbol-simbol. Karena apa ya, simbol-simbol di bangunan-bangunan zaman dulu kan sebenarnya kan kalau kita telisik lagi sebenarnya kan artinya banyak. Gitu kan. Selalu punya filosofi yang tersendiri lah kayak gitu. Benar. Dan di antara dua dewi ini, Mas Genta, Sobat Javanika, di tengah-tengahnya itu ada lambang roda bersayap atau roda terbang. Radvliegewil atau disebut dengan roda terbang. Ya. Itu apa filosofinya? Jadi sebenarnya roda terbang itu lambang dari perkeretaapian internasional dunia. Karena roda yang dipakai adalah roda lokomotif sebelah kanan dan ada dua sayap. Sayap ini sebenarnya adalah sayap Pentasos dari dewa Merkurius atau dewa dalam mitologi Romawi kuno. Jadi sama dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani kuno. Dewa Merkurius ini selain menjadi dewa keuangan, kemudian dewa perhubungan, juga dewa perdagangan dan dewa perjalanan. Sehingga diharapkan sayap dari dewa Merkurius, yaitu sayap Pentasosnya itu, nanti akan menaungi atau melindungi penumpang kereta api dan juga akan melindungi pengiriman barang itu biar cepat, aman, murah dan nyaman gitu, Mas. Jadi roda kereta api itu memang salah satu simbol dinamis yang dipakai kereta api internasional. Ya. Dan mungkin bagi kolonial pada masa itu mereka pun juga bisa dibilang bolehlah percaya dengan hal-hal yang kayak gini. Terutama ini adalah sebuah pembangunan mega proyek. Ya. Di episode sebelumnya kita membahas tentang pembangunan jalur kereta api dan segala macamnya, dan ini adalah bangunan. Kalau nggak salah aku waktu itu sempat kok pernah nulis cerita tentang bangunan ini. Itu udah zaman kapan. Konon katanya dalam bangunan ini ketika itu dibangun, pihak kolonial pun juga meletakkan batu delima, batu sapir atau segala macamnya untuk ini. Itu untuk benar kekuatan. apa enggak? Iya, itu benar, Mas, karena termasuk penggunaan batu kali, pasangan batu kali dan batu andesit itu pasir-pasirnya memang diambil langsung dari Gunung Merapi waktu itu, Mas, untuk pembangunannya. Karena sebenarnya pola dari pembangunan Lawang Sewu sendiri itu didesain itu agar bebas banjir dan biar lebih menyerap kalau ada hujan, karena kota Semarang mengingat sering banjir waktu itu juga. Dan juga diletak-letakkan beberapa musika yang langsung dibawa dari negeri Belanda.
dibawa ke sana. Bahkan kalau kita lihat yang di Tangga Agung, jadi di bawahnya dari kaca patri yang kita masuk. Yang gini terus gini ya? Ya. Iklan dulu. Ya, di bawahnya itu memang ada beberapa ornamen-ornamen dari marmer, Mas. Ada ornamen-ornamen dari marmer. Dan untuk gedung A ini memang dibangunnya lama, jadi 1904 hingga 1907, dan menggunakan struktur yang waktu itu tidak ada betonnya, jadi tanpa beton betulan, sehingga semua massa bangunan itu memikul beban. Dan beberapa ornamen ataupun teknologi bahan bangunannya didatangkan dari impor. Lalu karena dianggap gedung pertama ini sudah full untuk bekerja, untuk menampung pegawai, pada tahun 1916 dibangun gedung B yang sebelahnya. Sisi sini ya? Iya, 1916 selesai 1918. Cuman gedung baru ini karena pihak NIS mengingat dari pembangunan pertama yang memerlukan banyak dana, waktunya yang lama, sehingga di gedung B ini sudah menggunakan teknologi beton bertulang. Sehingga beban massa bangunan tidak tertempuh pada dinding, hanya pada satu titik gitu. Ya. Dan di gedung B ini, Mas, yang dulu kalau kita lihat pernah dipergunakan untuk acara-acara mistis, yang di ruang bawah tanah terutama. Karena memang kalau zaman kolonial tidak terjadi peristiwa-peristiwa berdarah, tetapi di era Jepang, Nippon ya. Tempat yang semula dipergunakan untuk saluran drainase, di era Nippon ini dipergunakan untuk penjara bawah tanah. Dan yang menurut saya tidak manusiawi karena ini saluran drainase, sehingga di situ juga ada penjara jongkok, ada juga penjara rendam. Penjara berdiri itu juga ada yang mempet-mempet, ya. tempetan gitu. Jadi ketika ruang drainase ini penuh dengan air, maka tahanan di situ akan kerendam air, Mas, di situ. Tapi sebenarnya sejak kapan sih bangunan Lawang Sewu ini beralih fungsi dari untuk perkeretaapian dan untuk kegunaan yang lainnya itu mulai tahun kapan? Iya, sebenarnya dari tahun 42 sampai 45, Mas. Jadi semula yang menjadi head of kantor Vande Administrasi Nederlandse Indische Spoorwegen Maskapai, maka kemudian setelah Jepang masuk berubah semuanya. Dan tempat ini ya, Lawang Sewu juga menjadi saksi dari pertempuran 5 hari di Semarang, Mas. Yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 antara pemuda-pemuda kota Semarang dan salah satunya dari AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, itu melawan Korps Militer, Korps Kepolisian khusus Jepang, Nippon, yaitu Kido Butai. Yang terjadi di depan itu, di depan Lawang Sewu, sehingga itu menewaskan 5 pemuda AMKA dan dimakamkan di Lawang Sewu pada awalnya. Tapi pada tahun 1979, 5 makam ini dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan sekarang. Dan kalau ditanya ya Om ya, kalau orang-orang zaman sekarang itu kan selalu menau Lawang Sewu itu kan mereka lebih bisa dibilang penasaran dengan horornya, karena mungkin acara stasiun TV pada masa itu sempat heboh juga. Tapi sebenarnya dirimu sendiri gitu kan sebagai orang, mungkin bukan buat dirimu saja, untuk orang-orang lain yang mungkin punya penglihatan lebih kayak itu, setuju nggak sih dengan imaging seperti itu? Kalau saya sendiri enggak, Mas. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin beberapa teman lain mungkin akan berbeda-beda dalam sudut pandang penglihatannya. Bagi saya Lawang Sewu itu rumah kedua kalau bagi saya. Karena melihat dari ini, believe it or not ya, percaya nggak percaya ya, melihat dari rekam residual memory yang saya dapat berdasarkan past life, itu saya pernah berkantor di situ dulu tentang perkeretaapian. Jadi saya berkantor di NIS 1920 hingga 1942 di salah satu ruangan di gedung A. Dan yang saya ketahui waktu Nippon masuk, waktu Jepang masuk, memang mengurung semua. Jadi karena kereta api ini dianggap sebagai salah satu transportasi strategis, sehingga beberapa pekerja-pekerja juga harus ikut oleh Nippon waktu itu. Dan yang saya rasakan memang beberapa dokumen-dokumen ya, terutama dokumen teknik, itu seperti peta, kemudian rencana anggaran biaya, itu memang disita oleh Nippon waktu itu. Dan sempat dirusak, dibakar. Ada beberapa yang dibuang ke saluran drainase yang ada di gedung B. Dan waktu saya ke sana juga saya cocokkan dengan guide yang ada di situ, memang seperti itu, Mas. Jadi menurut saya seperti pulang kampung kalau ke Lawang Sewu, karena melihat lokasi tempatnya, kemudian room atau kamar saya dulu di mana gitu. Senyum-senyum sendiri berarti? Sedih sih, Mas, sebenarnya. Kalau mengingat, karena semuanya berakhir ketika Nippon masuk sebenarnya. Jadi ada perubahan, karena kalau kita lihat juga di atap ya, di loteng itu memang ada beberapa bekas tembakan-tembakan peluru yang mengenai gedung Lawang Sewu saat
terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Padahal kalau nggak salah juga ada ruangan untuk berdansanya juga ya, Iya, di sana iya, ya, untuk iya. party-party mereka ya, Iya, kayak gitu. jadi seperti yang diceritakan kalau noni-noni Belanda, tuan-tuan Belanda waktu itu berdansa-dansi di loteng, itu salah, tidak seperti itu. Karena logika saja ya, kalau naik itu kan tangganya sudah beda. Iya. Kemudian kalau noni-noni Belanda yang seingat saya pakai rok-rok yang ini ya, yang apa besar gitu. Beberapa kalau kita seperti pesta partai itu biasanya di gedung B, jadi di ruang hall yang untuk makan siang. Jadi ada perayaan-perayaan dan di ruang tengah juga di Selasar Tengah. Kalau tidak ya di Stasiun Tawang juga bisa waktu itu. Dan memang yang dirasakan saat seperti jam makan siang, Mas. Bahkan aroma-aroma keju itu masih tercium memang di situ. Miskinya belum ada lah ya, miski yang di lantai bawah itu belum ada lah belum ya. ada. Jauh gitu. Belum ada jauh gitu. Jadi itu memang tercipta ketika gedung ini lama kosong ya. Jadi sebenarnya tujuan dari preservasi atau konservasi bangunan cagar budaya itu sendiri mengaburkan itu, Mas. Jadi belahan memang itu tidak dipungkiri astral-astral itu ada, tetapi memang tujuan dari konservasi mengalihkan ya hal-hal seperti itu, karena bangunan ketika ditempati kemudian dipergunakan dengan semestinya, maka sosok astral itu pun akan menjauh dengan sendirinya gitu. Karena memang kalau saya lihat beberapa sosok astral memang setelah ini dikonservasi memang dipindah, Mas, direlokasi. Salah satunya ke Bukit Gombel gitu. Dan energi-energi ataupun residual memori yang terjadi di situ secara Belanda ya, sosok-sosok Belandanya masih melekat di situ sampai sekarang. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita di luar, ini karena kita kan mau konsennya kan di konteks perkereta apian. Mungkin kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita lainnya, itu kalau nggak salah pernah saya tulis di sosial media kita, tapi itu udah kapan tahun itu awal-awal kita ini ya, kita ada tuh, aku pernah nulis kok, aku masih ingat. Mungkin kalian bisa scroll lagi, kalian bisa cari-cari lagi, mungkin di situ ada ceritanya lumayan lengkap juga. Nggak tahu di buku kita ada apa enggak? Kayaknya ada deh. Ada. Di Proses buku kita ada. pembangunannya Di buku kita ya. ada. Kalau di buku kita waktu itu proses pembangunannya ya, jadi mempekerjakan tukang-tukang, kemudian beberapa bahan baku dari kayu jati, kayu baja, termasuk pembuatannya, penggunaan ijuk juga macam-macam secara teknik ya. Ada di situ juga. Di buku 1. Jadi buat teman-teman yang menginginkan cerita itu lebih detail lagi, mungkin kalian bisa lihat di buku pertama kita. Dan mungkin untuk pembahasan Lawang Sewu ini menurutku sudah cukup detail lah ya untuk sedikit pembelajaran untuk kalian semuanya. Dan mungkin untuk episode kali ini bisa dibilang cukup untuk bangunan yang maha fenomenal di kota Atlas Semarang. Iya. Bener ya, kota Atlas ya? Benar. Atlas Kota Lumpia. Jangan salah. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih kalian semua sudah mengikuti episode kali ini. Jawa Berkalung Besi episode Lawang Sewu. Tentunya kita akan kembali lagi minggu depan di topik-topik baru. Besok kita akan bahas apa? Tentang 5 stasiun terindah di Tanah Jawa. Jadi kita ke bangunan-bangunan sekarang. Kalau ya mungkin akan naik kereta api, mungkin kalau kita lewat stasiun ini dulu ceritanya seperti apa ya? Gitu. Dan nostalgia lah untuk kita semua. Dan mungkin buat teman-teman semuanya karena kita menyebut 5, kalian bisa menebak 5 stasiun mana aja. Nanti yang benar kita kasih hadiah. Oke. Ya apa tapi mutusin dewe ya. Nanti pokoknya adalah hadiah buat kalian semuanya, nanti buat 5 yang menurut kalian itu terindah dan tepat dengan pembahasan kita, nanti akan kita kasih hadiah khusus buat kalian semuanya. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata monggo Om. Tetap kita lestarikan bersama aset budaya bangsa, cagar budaya. Let's preserve our heritage for the future. Kita lestarikan bersama untuk masa depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya.